Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat keberapa? Ayat ke-19. Malam hari ini kita akan membahas ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-20. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Al-Qur'an diturunkan adalah masyarakat kaum musyrikin, yang mereka enggak percaya tentang adanya hari kiamat. Enggak percaya tentang adanya hari kiamat. Apalagi adanya pembalasan di hari kiamat. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Salah satu dari mereka ngomong kayak gini, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dalam surat apa ini? Surat apa? Yasin. Pas kalian Yasin. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Si musyrik itu mengatakan, siapa yang akan bisa menghidupkan tulang yang sudah lapuk ini? Dia ngambil tulang hewan yang sudah belasan tahun mungkin tulang itu. Dia ambil, kemudian dia apakan? Dia remes. Lalu tulang itu pun remuk, berserpih-serpih. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wong tulang yang baru belasan tahun saja sudah lapuk seperti itu, apalagi tulangnya manusia yang meninggal 1000 tahun yang lalu. Mana mungkin tulang yang sudah seperti ini bisa hidupkan kembali, karena dia mikirnya pakai kemampuannya manusia. Kalau manusia yang tidak mungkin, manusia biasa tidak mungkin. Boro-boro tulangnya sudah remuk kayak gitu, lawang baru mati saja disuruh menghidupkan, padahal tubuhnya masih utuh. Bisa? Tidak bisa. Manusia. Masalahnya yang bakal menghidupkan kita bukan manusia. Siapa? Allah Azza wa Jal. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, ala kulli syai'in qadir. Apa artinya qadir? Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dibantah oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat berikutnya, qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah lapuk tersebut adalah yang menciptakannya pertama kali. Sinten? Allah. Lebih susah mana bikin sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau mengembalikan sesuatu yang pernah ada? Lebih susah mana? Membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini lebih susah daripada sekedar mengembalikan lagi sesuatu yang
pernah ada, jadi ada lagi. Itu gampang. Lalu yang susah aja buat Allah gampang, apalagi yang lebih gampang. Surat Nabawi Yasin ayat pinten? 78 sampai 79. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang seperti itu yang enggak percaya tentang adanya hari kiamat, apalagi adanya pembalasan, apalagi adanya surga, apalagi adanya neraka. Karena yang dihadapi oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang seperti ini, maka jangan heran kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran sering yang namanya penegasan, sering yang namanya penekanan, sering yang namanya ayat-ayat diawali dengan sumpah-sumpah. Karena yang dihadapi wong sing sirahe atos. Maka perlu dikasih penegasan, perlu dikasih penekanan, perlu diawali dengan sumpah. Dan kadang-kadang sumpahnya nggak sekali, dua kali, bisa sampai berkali-kali. Ayat yang sedang kita pelajari hari ini, yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ayat ke-20 yang bunyinya kitabun marqum. Ini adalah penegasan, ini adalah penekanan atas kandungan ayat nomor 18. Ayat pinten? 18. Jadi ayat 20 ini adalah menegaskan isi dari ayat nomor berapa tadi? 18. Ayat nomor 18 bunyinya apa? Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya buku catatan orang-orang yang baik benar-benar telah tersimpan di dalam sebuah tempat namanya Illiyin. Kalau masih ingat saat kita mengkaji ayat 18, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla sudah pakai penekanan dan penegasan. Inna, sesungguhnya, lafi, benar-benar, sungguh benar-benar buku catatan orang-orang yang baik itu telah tersimpan dan tertulis di dalam sebuah tempat yang sangat tinggi, namanya apa? Illiyin. Tapi berhubung yang dihadapi adalah orang-orang yang memang ngeyelan, maka perlu ditegaskan lagi, kitabun marqum. Buku itu, buku catatan tersebut, marqum, benar-benar telah tertulis dengan jelas. Apa yang tertulis di situ? Yang tertulis di dalam buku tersebut adalah seluruh amalan-amalan yang bakal dikerjakan oleh orang-orang baik itu saat di dunia, sebelum mereka lahir ke muka bumi. Sudah ditulis apa yang akan mereka kerjakan ketika di dunia. Mereka akan sholat, mereka akan puasa, mereka akan baca Quran, mereka akan ngaji, ya. Mereka akan birrul walidain, mereka akan berbuat baik kepada tetangganya, mereka akan sedekah, mereka akan haji, mereka akan umroh. Seluruh amal-amal kebaikan orang tersebut sudah tercatat rapi di dalam buku tersebut. Benar-benar telah tertulis dengan jelas.
Dan bukan hanya amalannya, termasuk di situ juga sudah ditulis orang ini bakal masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Berarti takdir kita ini sudah selesai ya penulisannya ya. Sudah atau belum? Sampun apa tadi? Sudah dari dulu. Kapan? 50 tahun. 50.000 tahun sebelum jenengan lahir, bukan? Sebelum ada langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada alam semesta ini, 50.000 tahun. Kita semua sudah ditentukan bakalan masuk surga atau masuk neraka. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Semua dari kalian sudah tertulis akan masuk surga atau masuk neraka. Semua manusia sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Lauhul Mahfuz. Dia bakal kemana? Apakah ke surga atau ke neraka? Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Wahai Rasul, kalau memang sudah ditentukan seperti itu, apa ya mendingan kita mengandalkan apa yang sudah tertulis itu dan enggak perlu lagi beramal? Kalau memang sudah ditakdirkan masuk surga, yo ngapa kesel-kesel, bakalan apa? Ramal be mlebu surga, kira-kira seperti. Sebaliknya kalau sudah ditetapkan masuk ke mana? Neraka, apa maning? Ya. Mubah. Nauzubillah min dzalik. Itulah pertanyaan para sahabat, dan mungkin itu juga pertanyaan sebagian dari kita. Maka apa jawaban Nabi SAW? I'malu. Napa i'malu? Tetaplah kalian beramal. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu. Tidak tahu apa? Takdir kita itu mau kemana? Pernah ada yang dapat bocoran? Bocoran dari mana? Lauhul Mahfuz. Siapa yang ngasih bocoran? Tidak ada. Maka Nabi SAW katakan, i'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing dari kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan takdirnya. Masing-masing dari kita akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya masing-masing. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassar li'amali ahli sa'adah. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla bakalan masuk surga, maka akan dimudahkan amalan-amalan calon penghuni surga. Contohnya maghriban. Jenengan tadi maghriban atau tidak? Maghriban. Habis sholat maghrib, amalan penghuni surga apa? Zikir.
Habis zikir amalan penghuni surga apa? Salat sunnah. Habis salat sunnah apa amalan ahli surga? Ngaji. Mudah-mudahan itu pertanda kita termasuk golongan yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Makanya saya sering sampaikan, kalau kita sudah berada di jalan ini, jangan tinggalkan jalan ini. Jangan tinggalkan jalan. Kita ini on the track. Sudah di jalan yang benar. Sholat, ngaji, baca Quran, zikir. Kita ini sudah di jalan yang benar. Kenapa kita tinggalkan jalan ini? Sudah istiqomah, nunggu mati, insya Allah masuk surga. Jangan kita seperti seorang wanita yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jal, membuat memintal tenun, membuat kain tenun. Begitu susahnya dia membuat. Begitu sudah jadi bagus, kemudian dia apa? Diloroti siji-siji, dilepas satu-satu lagi. Jangan kita seperti itu. Jenengan berangkat ke masjid, butuh perjuangan atau tidak? Butuh perjuangan. Jenengan sholat, butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Jenengan ngaji, butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Jangan sampai perjuangan ini kemudian kita hancurkan satu persatu. Istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Capeknya kita beramal itu tidak lama. Berapa tahun? 1000 tahun? Siapa 1000 tahun? Emang kita kaumnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu rata-rata umurnya berapa? 1900 tahun, 800 tahun. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW berapa? 60, 70. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melampaui umur tersebut. Berarti kalau jenengan ada yang di sini umurnya di atas 70 tahun, jenengan itu manusia langka. Rata-rata kita itu berapa? 60, 70. Setelah itu apa? Mati. Kalau nggak ke surga, ke neraka. Dan di surga atau neraka itu bukan 60 tahun, bukan 70 tahun, bukan 600 tahun, bukan 6.000 tahun, bukan 6 juta tahun. Tapi khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Jadi kitabum marqum itu artinya buku catatan mereka sudah tertulis dengan rapi, dengan apa? Jelas. Di Lauhul Mahfuz. Dan isi Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Makanya sebagian ulama menafsirkan kalimat marqum, kan bunyi ayatnya apa? Kitabum marqum. Sebagian ulama menafsirkan marqum adalah dikunci rapat. Kenapa? Terkunci rapat. Tidak ada yang bisa buka, manusia, bahkan malaikat.
Tidak ada yang tahu isinya kecuali sinten? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla membantah orang-orang yang sok tahu, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 47. Surat apa? Al-Qalam ayat 47. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Apakah mereka tahu hal-hal gaib yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz? Atau mereka yang nulis isi dari Lauhul Mahfuz tersebut? Ada manusia sok tahu. Tahu dari mana? Pernah saya ketemu sama sebagian orang ngomong kayak gini. Aku lo tahu ngintip nang Lauhul Mahfuz. Ngintip ke priwe? Astagfirullahaladzim. Kapan? Pas ngimpi. Tidak ada yang tahu. Bahkan manusia yang paling mulia di muka bumi, sinten? Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu isi Lauhul Mahfuz. Karena Lauhul Mahfuz adalah termasuk hal gaib. Apa kata istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Wa man haddatsaka annahu sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzab. Barang siapa yang ngomong bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang akan terjadi esok hari, maka orang itu telah bohong. Siapa yang bilang? Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW tahu apa yang akan terjadi esok hari, maka dia telah berdusta. Summa qara'at. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada manusia yang tahu apa yang bakal dia kerjakan di esok hari. Al-Quran surat Luqman ayat 34. Surat apa? Luqman ayat 34. Perkataan Aisyah ini ada dalam Sahih Bukhari. Gak ada manusia yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Tahu Ustaz, ngasuk mlebu kantor. Kan rutinitasnya seperti itu. Yakin? Yakin jenengan besok masuk kantor? Yakin? Orang kantor ya wis mengsawah. Orang mengsawah Ustaz, orang mengsawah. Dodolan cilok ya wis dodolan cilok. Jenengan tahu apa yang akan jenengan kerjakan besok? Enggak tahu. Belum tentu apa yang kita kerjakan besok sama persis dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Betul rutinitasnya, jadi kan sudah tahu rutinitasnya setiap hari masuk kantor jam berapa? Jam 7. Yang berangkat sawah jam berapa? Jam 6. Nah, yang jualan cilok jam berapa? Jam 8. Jam 9 nunggu anak-anak istirahat sekolah. Itu kan rutinitas. Belum tentu besok kita akan melakukan itu. Karena belum tentu besok kita masih hidup. Toh juga kalaupun hidup, belum tentu besok akan selancar yang kita kerjakan hari ini. Gak ada yang tahu. Jangankan apa yang akan kita lakukan besok. Setelah ini 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan kita kerjakan. Loh, yo ngaji Ustaz, jere siapa? 5 menit kemudian tahu-tahu kebelet.
Ya. Akhirnya harus kemana? Harus ke kamar mandi. Tahu-tahu ada yang nelpon, harus segera pulang. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena apa yang akan terjadi esok termasuk hal gaib. Dan Lauhul Mahfuz isinya adalah hal gaib. Ya. Kalau manusia yang paling istimewa saja tidak tahu isi Lauhul Mahfuz, apalagi manusia yang biasa-biasa saja, kayak siapa? Kayak nyong karo jenengan gitu loh. Kayak saya dan jenengan. Manusia yang paling istimewa di muka bumi saja tidak tahu isi Lauhul Mahfuz. Kok bisa-bisanya ada dukun ngaku tahu isi Lauhul Mahfuz? Sing lebih parah apa? Sing percaya dukun. Gue lebih parah. Ana wonge. Wong dukun kok dipercaya sih ya Allah. Pergi ke dukun, ben apa? Ben sugih. Ben nek nyalek dadi. Lah wong dukune nyalek ora dadi. Dukunnya itu loh, jenengan datang ke sana minta kekayaan, golet pesugihan. Lah wong dukune bekere. Dukunnya ini miskin. Kok bisa-bisanya kita minta pesugihan sama dia? Kalau dia itu pesugihannya manjur, dari dulu dia sudah selesai, gak buka praktek. Karena dia sudah kaya raya. Ya begitulah realita yang ada di negeri kita. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi Kitabul Marqum itu adalah penegasan dari ayat nomor berapa? 18. Bahwa semua amalan yang bakal dilakukan oleh orang-orang yang baik itu sudah tertulis rapi di dalam kitab catatan yang tersimpan di dalam Illiyin, dan itu tertulis juga di dalam Lauhul Mahfuz. Enggak ada yang tahu isinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.